Oke, Oke, halo guys. Jadi gue akan coba jelaskan sekarang itu tentang bisnis yang ada di bagian oleh-oleh Jogja. Nah, mungkin teman-teman dulu udah pernah ya denger brand ini, tapi karena udah lama nggak muncul di media ataupun di platform lain, kita jadi lupa. Padahal ini tuh kayak mirip-mirip Jagarna Bali, kayak gitu. Nah, kita akan sharing-sharing tentang Dagadu Jogja. Nah, kemarin gue ini case dari manajemen competitionnya UAJY, kita disuruh untuk ngebantu Dagadu supaya mereka tetap presence hadir sebagai toko oleh-oleh Jogja yang nggak kalah saing sama toko fashion lainnya. Karena Dagadu ini nggak ngejual makanan, nggak ngejual minuman, tapi ngejual fashion. Kayak gitu. Nah, jadi gue akan share di sini. eh Sebenarnya sih ini kayak tahapan selanjutnya sih. Tahapan sebelumnya itu gue sama teman-teman disuruh untuk mengampanyekan Dagadu. Ke Dagadu langsung. Kayak gitu. Terus kita disuruh buat video campaign selama kurang lebih di bawah 1 menit. Dan jujur untuk digital marketing sendiri, gue berpikirnya, kalau teman-teman mau memasarkan sesuatu, zaman sekarang, itu pakai konten emang wajib banget, tapi jangan langsung direct selling. Teman-teman harus buat storytelling dulu yang menarik, baru deh eh, kita bisa ngejelasin fitur-fiturnya Dagadu. Karena orang-orang nggak butuh sejarahnya Dagadu, dia butuh suatu konten yang menyelesaikan masalah mereka. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, dari ini kita juga nge-submit uh, case solving-nya tentang marketing juga. Jadi sekarang tuh situasinya Degado itu masih ngejual produk-produk kreatif mulai dari kaos, topi, sampai jaket gitu ya. Dan masalahnya itu pasar fashion dinamis banget. Apalagi sekarang tuh viral fast fashion yang ngasih dampak buruk banget ke lingkungan. Sebenarnya sih kalau di Indonesia gak begitu viral, cuman lebih viral di luar negeri. Kayak gitu. Terus masyarakat itu sekarang nggak begitu peduli sama barang asli, mereka mending beli kayak KW-an tapi yang penting mentereng gitu ya, keren. Dan juga persaingannya ketat. Nah, pertanyaan yang muncul yang akan menunjuk kita di case solving ini, itu gimana caranya kita buat eh, journey produknya di era disruptif kayak zaman sekarang gitu. Terus gimana caranya negara itu tangguh di tengah persaingan pasar kayak gitu. Nah, oke. Berikutnya, ini kita juga dipandu sama panitia untuk memasukkan konten-konten ini di PPT kita. Nah, ada riset pergerakan tren fashion saat ini di Indonesia. Jadi orang-orang lebih milih untuk pakai busana sporty dan juga formal. Berikutnya juga ada vintage, tapi ini risetnya nggak ke seluruh masyarakat Indonesia sih, beberapa doang. Tapi ini bisa jadi acuan Nagado untuk menyesuaikan orang-orang itu butuhnya sama pakaian estetik, pakaian yang lebih ke arah Korean, misalnya kayak gitu. Kalau emang mau dibeli terus gitu ya produknya. Kita juga udah ngadain riset terkait Dagadu ini ke anak-anak Gen Z. Mereka tuh tahu Dagadu nggak sih? Terus habit mereka tuh kalau beli pakaian gimana, mereka sukanya pakaiannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa cek di barcode di sebelah kanan ini. Ini produk roadmap-nya. Kita juga udah ngelis beberapa channel market, jadi dia akan jadi partner kita di kemudian hari. Itu pertama ada acara besar di SMP, SMA, hingga universitas. Jadi kan pasti mereka kalau ke panitia kan pasti pakai kaos ya. Kayak kita bisa sih nyediain kaos buat mereka yang bagus kalian. Sama dikasih merchandise lain bagi yang mau bermitra sama Dagadu gitu. Mungkin Dagado bisa ngasih stage ataupun kasih platform-platform lain dengan mitra-mitra ini. Berikutnya juga ada influencer yang berkiprah di bidang ilustrator karena gue rasa kalau saya Dagado kan udah bagus banget ya, dan Dagado itu terhighlight karena desain yang bagus. Alangkah lebih keren kalau dia collab sama influencer di bidang artist, misalnya kayak Mbak Erika Ricardo. Terus juga bisnis oleh-oleh di Yogyakarta, jadi nanti konsinyasi ya metodenya, si barangnya Dagadu ini dititipin ke toko oleh-oleh yang ada, terus juga bisa collab sama tour travel. Jadi nanti Dagadu ini bermitra sama orang-orang travel, orang travelnya itu akan menyediakan Dagadu di mobilnya lah. Nah, kayak afiliator sih. Jadi kalau satu tour guide-nya ini bisa mengguide beberapa penumpang untuk beli barangnya si Dagadu, mereka dapat bonus, aktivis sosial gitu ya, acara pengembangan keluarga sampai peserta didik
dari TK sampai SMA itu bisa banget. Nah, ini ada beberapa langkah. Pertama, gue akan menekankan ke advokasi. Jadi, gimana caranya Dagadu itu cari perhatian dengan menyelesaikan masalah sosial. Kayak gitu. Pertama, Dagadu Recycling Center, gue melihat eh, seminar ya kemarin ya. Kemarin mendengarkan juga kalau sekarang itu orang-orang tuh punya banyak banget style baju, cuman nggak tahu mau diapain. Padahal kan kurang bagus ya kalau kita numpuk-numpuk sesuatu. Nah, kayaknya bakal oke sih kalau Dagadu tuh bisa menginisiasi program recycling center. Jadi bagi masyarakat yang punya baju bagus ataupun nggak bagus, mereka bisa buang di sana daripada ke TPS kayak gitu misalnya. Nanti mereka dapat bonus sekian-sekian. Dagadu Speaker Engagement, jadi pentingnya Dagadu bisa ngasih sharing session tentang entrepreneurship, marketing ya misal ke orang-orang yang membutuhkan. Misalnya dunia kampus, komunitas UMKM, dan lain-lain. Karena jujur, pas gua KKN juga, UMKM-nya itu ngeluh-ngeluh sih. Kan nggak tahu gimana cara manage finance-nya, pemasarannya, dan lain-lain. Berikutnya juga ada advocation program di The Gaduh Family Festival. Jadi sekarang tuh udah zaman banget ya. Festival itu nggak cuma ngasih entertainment, tapi juga ngasih pemateri-pemateri yang menyelesaikan masalah-masalah mereka. Misal masalah parenting, masalah mentalnya anak, masalah gadget itu banyak banget. Dan The Gaduh bisa masuk di sana. Kenapa? Karena segmentasi pasar The Gaduh itu bukan cuma Gen Z, tapi ke family. Bapak, anak, ibu tuh pakaiannya ukurannya ada di The Gaduh semua. Terus juga ada Dagadu Industry Visit dan Take Home Product. Jadi Dagadu akan mengundang banyak peserta datang ke Dagadu gitu ya. Terus mereka nanti pas pulang itu bisa mengilustrasikan hasil kesenian mereka di kawasan Dagadu itu. Disebutnya Take Home Product kayak gitu misalnya. Nah, berikutnya juga ada affiliate. Setelah kita advocate mengampanyekan, kita afiliasi. Strategi pemasaran berjenjang untuk Dagadu lebih dekat sama konsumen. Ada affiliate network yang tadi gue bilang, eh kalau misalnya ada orang-orang yang kerja dari rumah, misalnya kayak gue ya, freelancer, yang nggak bisa kerja di kantor 9 to 5, Dagadu bisa menciptakan beberapa duta Dagadu ini. Satu afiliator, misalnya dia berhasil ngejual 10 produknya Dagadu. Nanti dapat bonus lah dari Dagadu. Ada juga Dagadu brand ambassadors dari ilustrator, artis, ataupun yang lainnya. Berikutnya juga ada Dagadu Content Challenge. Jadi orang-orang yang punya Dagadu ini ditantang untuk apa yang gue pakai hari ini kayak fashion mix and match challenge gitu loh kayak gitu. Nah, berikutnya juga ada gaduh hampers karena kebutuhan orang-orang untuk memberikan hadiah ke temennya itu banyak banget ya, buat lamaran, buat sempro gitu ya, buat wisudaan, buat birthday, buat anniversary. Nah, Dagadu tuh bisa dikolab sama produk lain sih untuk hampers ini kayak gitu. Karena gue sering lihat di Shopee hampers itu nggak ada mereknya. Bagus tuh kalau Dagadu bisa buat hampers kayak gitu. Nah, begitu juga kita ditantang nih untuk menunjukkan kira-kira Dagadu ini perlu variasi produk nggak ya? Gue rasa iya perlu sih. Kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen, apalagi Gen Z ya yang butuh hal-hal terkait kemahasiswaan ataupun pekerjaan. Tas backpack yang anti air, jas hujan, tas laptop, dompet, yang nggak melupakan unsur kejogjaan-nya. Dan gue juga agak sedih sih soalnya Dagadu ini kok bener-bener ngelepas dari batik Jogja kayak gitu. Nah, ini realisasi dan implementasinya. Jadi budgetingnya kira-kira segini, ngabisin 288 juta untuk sampai di Desember 2024. Tapi ini juga masih estimasi ya, guys. Lebih baik sih dijelasin ini budgetnya kira-kira buat apa. Apakah buat pengadaannya, propertinya, servisnya, ataupun yang lain. Ini dengan timeline juga, teman-teman silahkan list prioritasnya gimana, kira-kira mana solusi yang dia gampang tapi profitnya gede banget. Nah, sekian. Semoga bermanfaat. Dari Dagadu Jogja ini bisa dipakai buat toko-toko lain yang sama-sama ngejual baju ataupun yang sejenis ya apparel ya bahasanya ya. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.